Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, setelah kita diuji oleh Allah dengan listrik yang macet, akhirnya kita bisa kembali mengaji setelah menunggu beberapa menit. Dengan kenikmatan dari Allah tabaraka wa ta'ala, kita bisa kembali menuntut ilmu dan mempelajari ayat-ayat Al-Quranul Karim serta hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita melihat dan memperhatikan bahwasanya kehidupan dunia ini adalah ujian. Ujian berupa perintah Allah, ujian berupa larangan Allah, ujian dalam urusan dunia. Mati dilani ujian ini, ya, semuanya adalah ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya, paling bagus pegawaiannya. Itulah tujuan Allah menguji kita. Allah memberikan kita ujian-ujian. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kajian kita tentang al-akhsaruna a'mala, orang-orang yang paling merugi amalannya. Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang rugi dalam surat Az-Zumar ayat ke-15. Qul innal khasirina
alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah bahwasanya yang demikian itu adalah kerugian yang sangat nyata. Inilah kerugian yang sesungguhnya. Namun ada kerugian yang kita rasakan di dunia sebelum kerugian yang hakiki ini. Ayat ini berbicara tentang kerugian hakiki, kerugian yang sebenarnya, kerugian yang sesungguhnya, yaitu pada hari kiamat kita rugi dan orang-orang yang kita cintai rugi, istri kita rugi, anak kita rugi. Dalam kehidupan dunia kita sering mendapati kerugian. Mungkin kerugian dalam bercocok tanam, jadi petani kadang rugi, jadi peternak kadang rugi, dalam bisnis kadang rugi. Dan itu pasti kita jumpai, meskipun gak ada orang mau rugi. Kalau kita berbicara mele rugi apa ndek, dia tagin mele rugi. Gak ada manusia yang ingin rugi dalam urusan dunia. Akan tetapi kerugian yang sebenarnya, kerugian yang kita dapati pada hari kiamat, di mana Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan segala amalan-amalan yang kita lakukan di dunia. Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang amal kebaikannya, timbangannya berat, merekalah orang-orang yang beruntung. Wa man saqulat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum. Sedangkan orang-orang yang merugi siapa? Orang-orang yang ringan timbangan amal kebaikannya. Sebaliknya yang berat itu adalah timbangan dosa dan maksiat. Kalau kita berbicara tentang rugi para jamaah, kalau kita berbicara tentang masalah rugi dan untung, kalau kita manusia diberikan dua pilihan, rugi agama ataupun rugi urusan dunia, kita tidak mau mengambil dua-duanya. Tapi jikalau ada dua pilihan, rugi dalam urusan agama atau untung dalam urusan dunia, disinilah ujian yang berat. Inilah pilihan yang berat. Untung dunia tapi rugi agama. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pilihan yang lain, rugi dunia untung agama. Rugi dunia untung dalam urusan agama. Maka kalau kita memiliki iman yang kuat, seorang pasti akan mengambil pilihan yang kedua, untung dalam urusan agama meskipun rugi dalam urusan dunia. Dan itu yang dialami oleh orang-orang terdahulu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun pada hakikatnya orang yang untung dalam urusan agama, orang-orang yang betul baik dalam urusan agama, Allah tidak akan menyia-nyiakan urusan dunia mereka. Karena itu janji Allah. Allah jelas berjanji, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dalam setiap kesusahan dan kesulitannya. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah janji kepada kita, kalau kita bertakwa, Allah berikan jalan keluar. Ini pasti akan dipenuhi janjinya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang hanya beribadah kepada Allah di saat dia mendapatkan kebaikan, di saat hidupnya nyaman, di saat rezekinya banyak, di saat kehidupannya makmur. Ya, dia beribadah kepada Allah tatkala ibadah itu akan mendatangkan baginya keuntungan dunia. Pirana meleng gawe bagus, pirana meleng gawe taat, lamun taat itu menjadikan dia ia mau keuntungan dunia. Terkadang orang melakukan ibadah dengan kepentingan dunia para jamaah. Orang melakukan kebaikan supaya dia mendapatkan untung dunia. Kalau tidak ada untung dunia dalam kebaikan itu, nggak mau dia kerjakan. Kalau tidak ada keuntungan dunia dalam ibadah itu, dia tidak mau mengerjakannya. Orang-orang seperti ini Allah sebutkan di dalam surat Al-Hajj ayat ke-11. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harf. Di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah ketika berada di tepi. Mana maksudnya? Fa in asabahu khairun itma'anna bihi. Jikalau dia mendapatkan kebaikan, dia tenang. Jadi ada keuntungan dunia yang dia dapatkan, pacu ya ibadah. Lamun dek narak keuntungan dunia, dek nemilih gawe ibadah. Atau bahkan kita sekarang kebalikan para jamaah. Piran terpacu ibadah, lamun tersusah. Ada orang-orang rajin, masya Allah, ibadahnya luar biasa. Kapan? Jikalau bisnisnya mulai merosot, jikalau bisnisnya mulai kurang, jikalau kehidupan dunianya mulai semakin tidak baik, jikalau bisnisnya mulai semakin mundur, disitulah dia mulai banyak menjadi orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh sementara. Tapi kalau sudah mulai banyak hartanya, banyak dunianya, dia mulai pelan-pelan meninggalkan ibadah. Nah, di sisi yang lain, orang seperti yang kedua ini para jamaah. Pira namanya gawe ibadah, lalu menara untung dunia. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah. Zalika huwal khusranul mubin. Kata Allah, jikalau dia ditimpa musibah, ditimpa bencana, berbaliklah ia ke belakang. Rugilah dia dunia dan akhirat, tidak mau beribadah. Dan itulah kerugian yang nyata. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, orang beriman tidak ada kaitan ibadahnya dengan urusan dunia. Orang beriman gak ada urusan ibadahnya dengan dunia. Salat karena Allah, sedekah karena Allah, silaturahmi karena Allah. Memang ada sebagian ibadah para jamaah, ada sebagian ibadah itu ada janji dunia. Contoh, silaturahmi. Nabi SAW mengatakan barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diperluas rezekinya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung silatur. Di sini para ulama mengatakan iya, boleh dia yang utama niatnya karena Allah, kemudian dia berniat supaya dilapangkan rezeki dan dipanjangkan umur. Tapi orang beriman urusan dunia itu belakangan para jamaah. Ya, ada tidak ada faedah dunia dalam ibadah itu adalah ibadah yang harus dia kerjakan. Makanya Allah sering mengatakan para jamaah dalam urusan ibadah dalam Al-Quran, sering Allah menyebutkan tentang masalah rezeki dikaitkan dengan ibadah.
Contoh, kata Allah dalam surat Maryam, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk salat, sabar di atas perintah tersebut. Nahnu narzuquhum wa iyyahum. Kami yang memberikan kalian rezeki dan memberikan mereka rezeki. Lihat, Allah kaitkan di sini masalah salat dengan masalah apa? Masalah rezeki, ya khotal iman. Supaya jangan manusia ini mengira dengan ibadah rezekinya akan kurang. Jangan kita mengira dengan beribadah rezeki akan kurang. Kemudian para jamaah, orang yang rugi amalannya, orang yang dilalaikan oleh hartanya dan keluarganya sehingga dia tidak bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sibuk mengurus bisnis. Lihat para jemaah, sibuk ngurus bisnis, lupa ngaji, lupa sholat. Jadi sibukkan dengan hartanya, dengan dunianya, sehingga dia lupa sholat, lupa mengaji, lupa menuntut ilmu, lupa kewajiban-kewajibannya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah sebutkan tentang orang-orang ini dalam surat Al-Munafiqun ayat ke-9. Dengan si tesibukang isi hartana, duniana, dait keluarganya. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian dilalaikan oleh harta-harta kalian dan anak-anak kalian. Barang siapa yang melakukan itu, ya, janganlah kalian dilalaikan oleh harta-harta kalian, anak-anak kalian dari mengingat Allah. Barang siapa yang dilalaikan oleh perkara tersebut, faulaika humul khasirun, mereka lah orang-orang yang merugi. Ini sedikit di antara ayat yang menyebutkan tentang orang-orang yang rugi. Makanya Allah jadikan para jamaah, terkadang anak ini ujian, istri ini ujian, harta jelas kedudukannya ujian. Kalau harta Allah jelas sebutkan, wa fitnatu ummatil mal, kata Nabi SAW, fitnah umatku adalah harta. Allah sebutkan dalam Al-Quran, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Sesungguhnya di antara anak-anak kalian dan istri-istri kalian itu ada musuh bagi kalian, yang membuat kita lalai dari kewajiban kita, ya, yang membuat kita lalai dari mengurus apa yang seharusnya kita urus dari kewajiban kita, berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang yang diperbudak oleh istrinya, ya, sehingga apa para jamaah? Sehingga dunia yang dia kejar, dia lupa kewajibannya. Ya, banyak orang-orang yang sangat takut kepada istrinya, sehingga istrinya yang menekan dia dalam urusan dunianya. Ya. Seharusnya lelaki itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi para wanita. Maka ini sering kita tekankan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Laki-laki itu pemimpin dalam rumah tangga, istri itu pemimpin kelas 2. Maka para wanita nggak boleh jadi pemimpin kelas 1. Semua diatur suaminya, ya, ya, kata yang selapu gaji nih, ya, sekali debet, semua diatur. Ibu-ibu, iya, suami punya kewajibannya memberikan nafkah kepada istrinya. Nafkah dalam urusan pakaian, dalam urusan tempat tinggal, dalam urusan makanan.
dan nafkah batin dan yang lainnya. Tapi seorang istri nggak berhak memberatkan suami. Iya, suami punya kewajiban dia kasih nafkah istrinya. Tapi adapun mengatur segala urusan suami ini nggak dibenarkan di dalam agama. Urusan rumah ya diatur para jamaah. Ya, tapi urusan ngaji jangan diatur suami. Ya, sebagian istri mengatakan kepada suaminya, jangan ngaji-ngaji terus, katanya. Ya, kerjaannya ngaji terus, katanya. Petang tak kayak peng nelayan be. Ya. Tapi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara orang-orang yang merugi yang Allah Tabaraka wa taala sebutkan di dalam surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 104. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakan wahai Muhammad, apakah akan kami memberitahukan kalian orang-orang yang paling rugi amalannya? Nah, kalau ini kata Allah Subhanahu wa taala, al-akhsaruna a'mala, orang-orang yang paling merugi amalannya. Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia. Ya, orang yang sia-sia pegawaiannya di dunia. Wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a, dan mereka mengira dan menyangka bahwasanya mereka melakukan perbuatan yang sangat baik. Yang ngira gawe bagus, dikira dirinya melakukan perbuatan yang bagus para jamaah. Anggapnya dirinya lah masya Allah bagus pegawaian. Padahal dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, mereka orang-orang yang sia-sia dan tersesat usaha mereka di kehidupan dunia. Abu Sayyaf, saya kira-kira ini dengan si nganggep dirinya bagus pegawaiannya, dianggap dirinya bagus pekerjaannya, perbuatannya, amalannya, padahal mereka orang-orang yang rugi dan orang-orang yang sia-sia dan tersesat. Saya Abu Sayyaf, ya manusia, berarti selaput ini. La ilaha illallah, bahaya ini. Semanusia mana? Manusia simbeke. Nah, si bid'ah ke yang mana? Terus. Sia-sia pegawaian. Nah, dengan singgawe bid'ah mana? Yang sia-sia. Taib, kita lihat penjelasan para ulama setelah mendengarkan penjelasan Abu Sayyaf. Abu Sayyaf mengatakan manusia, tapi manusia yang melakukan bid'ah. Kata Imam Al-Baghawi rahimahullah, ya, wakhtalafu fihim, para ulama ahli tafsir berbeda pendapat tentang orang yang paling rugi amalannya. Qala Ibnu Abbas wa Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas dan Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, humul yahuda wan nasara, orang yang paling merugi adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Abu Sayyaf, jelas enggak orang-orang Yahudi dan Nasrani orang-orang yang merugi? Jelas. Nah, jelas. Kumbe apa jelas? Ya ana mau amalan. Ya ana mau amalan. Iya, ini tafsiran Abdullah bin Abbas dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Orang yang merugi itu siapa? Orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jelas para mana? Karena mereka adalah orang-orang kafir. Orang yang kafir pasti rugi pada hari kiamat. Itulah keyakinan kita. Ya. Sebagaimana mereka meyakini kita orang-orang yang rugi dalam agama mereka. Wa qila humur ruhban.
Sebagian ahli tafsir mengatakan mereka adalah ar-ruhban, pendeta-pendeta orang-orang Nasrani. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib ditanya, annahu su'ila an qawlihi qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Beliau mengatakan hum kafaratu ahli kitab, mereka orang-orang kafir dari ahli kitab. Mamikas, saya ahli kitab. Yahudi dan Nasrani. Abu Sayyaf, tentu kejawaban Mamikas apa anda ini? Hai ahli kitab. Tetuan. Kenangku kena gemyak mazhab baru mulai ini. Taib, orang Yahudi dan orang Nasrani. Lihat, kana awailuhum ala haqqin, orang-orang yang datang di awal-awal masa Yahudi dan Nasrani berada di atas kebenaran. Fa asyraku bi rabbihim, mereka berbuat syirik kepada Tuhan mereka. Ini orang yang rugi. Wa batada'u fi dinihim, dan mereka melakukan perkara bid'ah di dalam agama mereka. Jadi ini kata Ali bin Abi Thalib tentang ayat ini para jamaah. Orang-orang kafir itu juga ada bid'ahnya. Ya. Sama seperti dalam agama Islam ini, ada yang berbuat syirik kepada Allah dan ada orang-orang yang melakukan ibadah-ibadah yang tidak ada tuntunannya. Alladzina yajtahiduna fil batil, mereka bersungguh-sungguh dalam melakukan kebatilan. Contoh para jamaah, subhanallah, orang-orang musyrik ketika perang Badar yang terjadi di bulan Ramadan, mereka rela menumpahkan darah mereka, mengorbankan nyawa mereka, mengorbankan harta mereka demi kebatilan. Betul apa enggak para jamaah? Iya. Yang mereka lawan siapa? Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya, mereka rela mati memperjuangkan kebatilan, memperjuangkan kesyirikan, melawan kekasih Allah Subhanahu wa taala siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yahsabuna annahum ala haqq, dan mereka mengira mereka berada di atas apa? Kebenaran. Wa yajtahiduna fid dhalalati wa yahsabuna annahum ala huda. Mereka bersungguh-sungguh dalam kesesatan, mereka mengira mereka berada di atas petunjuk. Ini tafsirannya. Tafsiran yang lain, lihat, disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, wa qala Ali bin Abi Thalib juga mentafsirkan humul khawarij, mereka adalah orang-orang khawarij. Mereka adalah orang-orang siapa? Khawarij. Maka ayat ini jelas menunjukkan para jamaah, orang yang merugi itu adalah diantaranya orang kafir. Kemudian orang-orang yang melakukan perkara-perkara bid'ah. Dan ini yang kita ambil kesimpulannya dari tafsiran para ulama. Iya. Ketika Abu Tufail bertanya kepada Abdullah bin Qawwa, ya, dan Abdullah bin Qawwa bertanya kepada Ali bin Abi Thalib tentang qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala, siapakah orang-orang yang paling merugi amalannya? Qala antum ya ahla Harura, kalian wahai orang-orang penduduk Harura yang saat itu yang punya keyakinan Khawarij. Dan bid'ah yang paling pertama kali muncul itu bid'ahnya apa? Khawarij. Makanya para jamaah yang dimuliakan Allah, orang-orang yang melakukan ibadah yang tidak ada contoh dari Rasul SAW, tidak ada kaidah dalam syariat yang menunjukkan sahnya ibadah itu, benarnya ibadah itu, maka dia pasti orang-orang yang merugi. Karena tidak ada pelaku yang melakukan suatu bid'ah kecuali pasti dia mengira yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, kecuali pasti mereka mengira diri mereka melakukan kebaikan. Ini ampun dik nemele kesalahan.
Makanya kalau dikatakan ini tidak ada dalilnya, ini tidak ada sunnahnya, ini tidak ada hujjahnya, ini tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, ini tidak pernah dilakukan oleh imam yang 4, ini tidak pernah dicontohkan oleh para tabi'in, ini adalah baik, ini kan bagus. Ini di ayat ini, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Para jamaah, enggak ada orang yang melakukan perkara yang tidak ada contohnya dari Rasul, yang melakukan bid'ah ingin disalahkan. Maka cocok para jamaah, iblis itu ya mencintai bid'ah daripada maksiat. Lebih senang iblis itu menggoda manusia kepada bid'ah daripada melakukan maksiat. Karena maksiat jelas para jamaah, haramnya jelas. Ya, khamar jelas keharamannya, riba jelas keharamannya, mencuri jelas keharamannya. Tapi sekarang masalahnya bid'ah ini aromanya ibadah. Iya. Bid'ah ini kebanyakan adalah apa? Ibadah. Makanya kata Imam Sufyan Ats-Tsauri dalam kitab Syarh Sunnah dari Imam Al-Baghawi, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Li'annal bid'ata la yutabu minha wal ma'siyatu yutabu minha. Karena kebanyakan ahli bid'ah itu susah bertaubat. Berbeda dengan ahli maksiat. Tapi para jamaah masih ini bahas sebenarnya beberapa pembahasan lagi, tapi ya qaddarallah wa ma syaa fa'al. Mati lampu, listrik macet, akhirnya cuman kita bisa ngaji sebentar saja. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Silahkan azan dulu baru kita tanya jawab. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Yang bertanya para jamaah? Abu Sayyaf. Ayat apa dulu? Ayat Quran terus. Wa aqimus salata wa atuz zakat. Terus. Warka'u marraqi. Nah, tumben nyawa nak pas ini para jamaah kan. Salat berjamaah tidak patut ni Ustaz. Lagu berdekat tidak namanya sekali ni dengan ini Ustaz. Bagaimana hukumnya? La ilaha. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqi'in. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Pertanyaannya, kata Abu Sayyaf, bagaimana dengan orang yang rajin salat tapi tidak mau berzakat? Maka sungguh mereka adalah orang-orang yang rugi. Karena mereka adalah orang-orang yang melakukan suatu kewajiban kemudian meninggalkan kewajiban yang lain. Mereka membangun suatu bangunan kemudian meruntuhkan bangunan mereka lagi. Sama kayak orang yang melakukan ketaatan dosa, ketaatan dosa, ketaatan dosa. Dia bangun bangunan dihancurkan sendiri. Dia bangun bangunan dihancurkan sendiri. Dia tembok dihancurkan sendiri lagi. Salat adalah kewajiban. Rukun Islam yang kedua. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian Allah letakkan pada posisi yang ketiga menunaikan zakat. Zakat itu adalah hak harta. Dan tidak banyak ikhwatal iman. Harta kita sampai pada harga emas 85 gram. Berapa 85 gram sekarang? Berapa harga 1 gram emas para jamaah? Ya, sekitar berapa? Turun 700? 800 ya? Ya itu 800. 800.000 kali 85. Berapa jadinya? 68 juta. Berapa zakatnya harta para jamaah? 2,5%. Ya, zakat 68 juta. Sekarang persentase kan 2,5 berapa? Hah? Sekitar 1,5 juta? Saya sih kira ngitung-ngitungan KP yang Juli ini.
Siapa pintar hitung-hitungan duit para jamaah? Berapa? 65. Ya. 68 juta. Ya. 68 juta 2,5%. Ya, harus yang pintar matematika ini. Hah? Sekitar berapa? Nah, 1.500.000 sekian. Coba bayangkan para jamaah. Berat nggak kira-kira itu? Ya, ada beratnya kalau dibandingkan nominal yang besar. Apa beratnya 68 juta dibandingkan 1 juta sekian? Enggak sekejita sebetino para jamaah. Tapi itulah dia. Makanya para jamaah, berat jadi orang kaya ini enggak mudah jadi orang kaya. Tapi permintaan kita ini kebanyakan ingin jadi orang kaya. Tapi kalau udah kaya belum tentu sanggup jadi orang kaya. Dek selapu tersanggup jadi dengan sugi para jamaah. Enggak semua kita sanggup jadi orang kaya. Yang kita harus berusaha berdoa, hai Allah jadikanlah aku kaya. Yo, Nabi berdoa kan? Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Wahai Allah, aku memohon kepadamu al-huda, petunjuk, wat tuqa, ketakwaan, wal afaf, kehormatan diri, wal ghina, sugi. Mana? Sugi apa? Sugi hati maksudnya doa ini para jamaah. Ndek kesugi doi banda, no kena doa ini. Enggak ada salah berdalil. Jangan salah pakai dalil. Ustaz, itu aja Nabi minta doa supaya kaya katanya. Maksudnya di sana al-ghina maksudnya adalah kekayaan hati. Ya, sabu sayap? Iya. Ah, sila. Ah, rugi. Kemudian anak-anak kita ini terus berpegawaian, sekolah tidak, minum dia seperti itulah. Terus sebaliknya ini kita yang dikira ibadah, anak maju bisa, termasuk kita siru ini. Masya Allah. Taib. Dua pertanyaan dengan dua kondisi yang berlawanan. Kondisi yang pertama, pertanyaannya mengatakan demikian. Ada orang tua soleh, tapi anak yang enggak soleh. Apakah kita akan rugi gara-gara anak kita? Itu pertanyaan yang pertama. Tidak lazim. Kapan dia rugi orang tua yang soleh itu? Jikalau dia tidak pernah bertanggung jawab terhadap pendidikan anaknya. Dia hanya mensolehkan dirinya sendiri, tapi tidak mau mensolehkan anaknya. Kecuali kalau dia sudah berusaha diajarkan anaknya terus, tapi anaknya sudah melampaui batas. Sampai dia meninggal dunia, anaknya tetap melakukan keburukan, melakukan dosa, kemaksiatan kepada Allah. Ini sama kasusnya seperti Nabi siapa? Nabi Nuh. Mengajak anaknya, ya bunayya arkam ma'ana. Wahai anakku, ikut naik bersama kami. Tapi tidak. Anaknya enggan mulai naik, enggan ikut bersama Nabi Nuh alaihissalam. Maka para jamaah, tidak lazim orang tua soleh anak soleh. Terkadang orang tua yang soleh diuji dengan kenakalan anaknya. Sebagaimana para nabi diuji dengan istri-istri yang kafir dan anak-anak yang kafir. Itu yang pertama. Yang kedua, sebaliknya, ada anak yang saleh tapi orang tuanya tidak saleh. Apakah orang tuanya merugi? Kita katakan ikhwatal iman, anak yang saleh akan selalu memberikan manfaat kepada orang tuanya. Maka sebagaimana dalam hadis yang sahih, ketika orang tua kaget di dalam surga melihat derajat surganya yang tinggi, dia mengatakan, bagaimana anna li hadza, bagaimana aku mendapatkan surga yang tinggi ini sedangkan amalanku sedikit? Apa jawabannya? Bistighfari waladika laka, karena anakmu yang terus memintakan ampun untukmu. Lihat para jamaah yang dimakan Allah.
Mungkin kita orang tua banyak dosanya, tapi anak kita subhanallah setiap sujudnya Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ketika dia tahajud dia mengangkat tangannya, ya Allah, orang tuaku lelah mendidikku menjadi anak saleh, lelah menyekolahkan aku di sekolah yang sunnah sehingga aku menjadi seperti ini. Ampunilah dosa mereka ya Allah. Tempatkanlah mereka di surgamu wahai Allah. Masukkanlah kedua orang tuaku ke dalam surga Firdaus ya Rabbi. Bisa jadi doa mereka yang dikabulkan ya ikhwatul iman. Meskipun kita orang tua yang kurang amalannya, maka itulah dia para jamaah yang dimuliakan oleh Allah ya. Itulah mulianya. Lihat, dalam urusan kejelekan kita sudah berlepas diri kejelekan anak kita. Kita sudah berusaha mendidiknya. Kejelekan itu tidak akan memberikan pengaruh kepada kita. Tapi kebaikan anak meskipun orang tua yang tidak baik, tapi anaknya selalu mendoakan dia kebaikan. Mudah-mudahan Allah dengan doa anak-anak mereka yang soleh, mereka akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu taala a'lam. Yang lain para jamaah? Ada yang lain? Namikas? Amin. Pak cuy kita nuntut lagu ya tahu beramal. Baik. Kata salah seorang ulama, ma fasada min ulama'i ana fa fihi syabahun bil yahud. Orang-orang yang rusak di antara ulama kami, mereka punya kemiripan dengan orang-orang Yahudi. Kenapa para jamaah? Orang Yahudi tahu, punya ilmu, tapi nggak mau mengamalkan. Nah, jadi Mamikas, kalau ada orang yang punya ilmu tapi dia tidak amalkan, maka dia menyerupai orang-orang Yahudi yang Allah sebutkan ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Orang-orang yang engkau murkai di sini siapa? Orang-orang Yahudi. Kenapa mereka dimurkai? Punya ilmu tapi nggak diamalkan. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iya, ilmu yang menyelamatkan itu ilmu yang diamalkan. Bukan hanya ilmu yang dituntut, bukan hanya ilmu yang menjadi perhiasan, bukan hanya ilmu yang menjadi kebanggaan. Yang menyelamatkan kita adalah ilmu yang kita amalkan. Makanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha apa yang kita dapatkan dari yang kita tuntut, dari yang kita dengar, kita berusaha mengamalkannya. Meskipun berat untuk diamalkan para jamaah. Memang yang namanya melawan hawa nafsu ini berat. Ya, tidak semudah kita berucap. Tidak semudah kita berkata. Yang namanya mengamalkan ini subhanallah para jamaah, sangat berat. Terlebih apalagi berkaitan dengan urusan dunia. Terlebih berkaitan dengan urusan rezeki, terlebih berkaitan dengan urusan perut. Berat para jamaah. Makanya banyak orang susah meninggalkan riba karena erat kaitannya dengan urusan perut kita. Sehingga itu berat untuk ditinggalkan. Memang disitulah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita manusia ini hamba Allah. Hamba Allah itu pasti diuji. Ujiannya perintah. Lolos perintah alhamdulillah. Ujian yang kedua belum tentu lolos. Ini larangan. Larangannya apa? Jangan dekati riba. Jangan lakukan riba. Tapi belum tentu kita selamat untuk melakukan larangan itu. Karena ini semuanya ujian para jamaah. Perintah ujian, larangan juga ujian. Maka kita memohon hidayah dan taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian ini para jamaah yang dimuliakan Allah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.